tesnya sudah pakai online. Kalau nggak pandemik nggak akan seperti itu. Betul, jadi kita pandemi ini berkah Dipaksa ya, berkah untuk gitu. kreatif. Jadi pandemik tuh ya musibahnya di awal-awal ya itu pasti. Jet lag ya. Jet lag dulu istilahnya. Kok gini ya? Tapi ternyata semakin ke kini ternyata semakin cepat perubahannya. Jadi teman saya bilang, wow, what change so fast? Udah. Oke, ketemu lagi di episode N Talk ya kan. Dan di episode kali ini kita akan membahas industri yang lagi booming katanya 10 tahun terakhir ini. Industri apa Bu Novi? Industri kreatif ya. Jadi kita akan mengulas apakah industri kreatif ini nanti akan makin berkembang dengan segala variasinya sesuai dengan tuntutan zaman dan juga terutama karena sekarang ada situasi yang sangat khusus, situasi pandemi. Apakah nanti akan makin berkembang dan apakah menjanjikan untuk karir ke depannya? Betul. Seperti itu, karena seperti kita ketahui ini pada saat sekarang ini di industri kreatif saat pandemi yang biasanya bisa masuk ke berbagai acara, event, konser, betul, kesenian. Suaranya melas ya, ini jeritan hati Pak Nurdin ini ya. Itu sedang lockdown ya, sementara lockdown. Kreativitasnya gitu. diturunkan dulu. Betul, jadi kreativitasnya diturunkan ke level yang di bawahnya. Paling bau. Dan sedang mencari terobosan-terobosan yang baru yang bisa dilakukan. Karena di episode sebelumnya kita bahas tentang apa sih? Yang di sebelumnya itu kan kita pernah membahas tuh Surabaya Creative Design itu apa sih pekerjaannya, betul. gitu kan? Pekerjaan-pekerjaan di tangan itu kan sangat benar-benar dunia industri kreatif kayak gitu kan. Betul. Nah terus dengan situasi seperti sekarang ini kita mau tanya sih sama pelakunya, sebenarnya seperti apa? Apakah masih bisa dipakai industri kreatif yang dulunya seperti itu, lalu sekarang dipakainya seperti apa? Yuk kita dengarkan jeritan hati dari pelakunya. Jadi ya saya itu kan mendirikan Surabaya Creative Design itu sudah 10 tahun ya. Desember nanti 10 tahun. Nah karena saat itu ingin mendirikan suatu usaha yang mungkin adalah industri masa depan, di mana kreativitas kita tuh banyak ditampung di sana. Jadi mulai dari bikin event, kemudian marketing komunikasi mulai dari bikin logo perusahaan sampai company profile perusahaan, terus event-event tadi hingga hal yang terkait dengan industri kreatif. Makanya namanya Surabaya Creative Design itu. Betul, dan banyak awaknya. Awaknya krunya adalah orang-orang maksudnya. muda. Krunya adalah orang-orang muda. Dan anak-anak milenial loh. Betul, milenial yang penuh kreativitas seperti yang kita sudah bahas betul. ya. Yang episode sebelumnya dibahas, yang anak-anak butuh dieksplor, butuh diwadahi dan sebagainya. Kalau dulu saya di balik layar, sekarang di depan layar nih. Jadi gimana nih, setelah dalam situasi seperti ini kreativitasnya sudah sampai mana nih Pak Nurdin? Oke. Jadi memang sempat digaungkan oleh pemerintah bahwa industri kreatif adalah industri yang terkini dan masa depan. Bahkan dengan menterinya betul, Bekraf sempat ada yang namanya Bekraf kan, Badan Industri Kreatif itu kan, dan itu dibentuk khusus saat itu. Dan sekarang digabung dengan pariwisata, Menteri Pariwisata dan Kreatif si Mas Menteri Wisnu Tama itu. Nah, itu berarti bahwa industri kreatif memang sangat-sangat dijadikan suatu tonggak bagi negara untuk mendapatkan akhirnya ke pajak lah ya kan, kita store pajak di situ untuk pemerintah dan negara ini. Nah memang betul bahwa sebelum pandemi ini bahwa dunia kreatif itu luar biasa sekali, berjalan dengan gairahnya tuh cukup menggelegar. Mulai dari kalau saya sendiri ya dulu bikin logo perusahaan, bikin company profile, apalagi event-event setahun sampai berapa kali itu jalan terus hingga akhirnya kan Maret kemarin kan jadi pandemik. Apakah industri kreatif masih jadi acuan? Nah itu hebatnya orang-orang kreatif, mereka bisa switching. Oke, namanya kreatif harus kreatif ketika Anda bekerja di industri kreatif, otak Anda tidak kreatif, ya sudah berarti Anda unkreatif.
Jadi otak kanannya yang harus banyak dipakai Betul. kan, cari terobosan baru. Iya, cari terobosan baru. Apa sih harus bisa kita, yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini? Nah, sekarang eranya era apa sih? Digital. Betul. Eranya era virtual. Nah, ketika pandemik, meeting-meeting itu yang semula meeting di satu ruangan dan dengan kondisi orang bisa ketemu, sekarang Iya. bisa webinar. Oke. Ya kan, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian sekarang yang namanya event-event atau yang namanya pameran-pameran atau exhibition, sekarang ini ada yang namanya virtual exhibition. Oke, udah sampai ke sana juga ya. Betul, jadi saya sekarang juga mengembangkan yang namanya virtual exhibition atau yang disingkat bahasa keren adalah Virtek. Oh, oke. Jadi kalau dulu kan pameran-pameran kita datang ke suatu hall Ya, exhibition, betul. ya kan. Kalau Jakarta mungkin di JCC, J-Expo atau di ICE, CBD di sana. Kalau Surabaya mungkin di Grand City atau di Diandra atau di JX. Ya, Sampai apa loh saya? Ini promosi tempat ini Pak Nur ya. Ya, mohon ya para JM direksi yang punya tempat-tempat itu yang juga notabene teman-teman saya. Yuk, sudah promokan ya. Nah, biasanya kan pameran-pameran di situ. Nah, tapi sekarang kan sudah tidak bisa dilakukan. Sekarang bisa diakalkan dengan namanya virtual exhibition. Jadi orang juga bisa datang ke exhibition tersebut atau pameran tersebut by apa? By virtual. Lewat apa? Lewat gadget. Misalnya nih pameran properti ya Bu Novi ya. Nah, yang selama ini orang bisa ngelihat fisik pameran propertinya, sekarang enggak, secara virtual. Jadi mereka bisa melihat apa yang dipamerkan di sana. Misalnya Berarti gimana nih perannya teman-teman yang kreatif tadi seperti apa tuh? kita develop itu. Oh, Develop oke. mulai dari desainnya virtual exhibition itu, kemudian develop sistemnya, karena kan terkait dengan sistem nih, ya kan. Nah, jadi orang desain ada di sana, mau interior designer, karena apa, terkait dengan desain boothnya itu, sampai tim IT. Nah, karena kan nanti dicantolkan di website. Nah, misalnya kalau mau dilihat di handphone berarti ada aplikasi. Bikinlah aplikasi yang bisa di-download, sehingga bisa Bu Novi mau lihat pameran itu lewat handphone, bisa download aplikasinya. Itulah anak-anak kreatif sekarang. Oke, karena ini ada salah satu kampus universitas di Surabaya itu mengadakan ini karir fair tapi virtual. Ya, kayak gitu. Terus barusan kita ketemu sama temen ya, Teman lama. teman lama, dia mengadakan sebuah acara pelantikan gitu ya. Kemudian ada melibatkan ada BI, ada Pemprov segala Pemprov macam. macam. Nah, tapi lewat Virtual. termasuk pelantikan-pelantikan dan Betul. sebagainya kayak gitu. Wisuda pun sekarang virtual. Wisuda virtual gitu. Jadi kepingin wisuda virtual saya. Wah. Ini virtual. Nah, seperti ini platform-platform misalnya sosial media dan sebagainya itu kan dinaikkan semua. Karena apa? Itu yang bisa digunakan. Betul. Jadi anak-anak kreatif sekarang nggak akan ada matinya. Oke, jadi meskipun sekarang pandemi nih ya, teman-teman yang di bidang kreatif masih tetap bisa masuk-masuk ya? Bisa, selama mereka tetap berkreasi. Iya. Kalau dulu misalnya yang namanya fotografi, kemudian kameramen untuk dokumentasi suatu event kan susah sekarang. Nah, sekarang pun juga beberapa bulan ini ada yang namanya virtual fotografi. Oke. Ya. Terus kemudian kalau wedding sekarang juga ada yang namanya virtual wedding. Oke. Ya kan? Iya, itu kita nggak pernah kebayang loh ya. Kemarin-kemarin mungkin ketika pandemi gitu juga belum benar-benar kita akan serius menjalani ya. Iya. Tapi ketika benar-benar ini terjadi sudah pandemi, Betul. mau nggak mau nih kita ya sudah harus switch ke sana, harus Betul. masuk ke sana. Betul. Bahkan semua itu bisa dibikin suatu aplikasi. Karena apa? Dunia sudah digital. Ya. Bahkan yang namanya HR pun, Bu Novi, itu ada nantinya digital HR. Digital user itu apa? Aplikasi? Aplikasi, Oh, itu yang juga itu, untuk bisa. absen-absen itu. Macam-macam dari satu perusahaan itu bisa di custom yang namanya digital HR. Mulai dari absensinya, Ya. SOP-nya, Oke. struktur organisasi perusahaan, Oh, ya, kegiatan-kegiatan ya, di perusahaan itu dan sebagainya. Semuanya bisa dibuat di satu aplikasi. Ya, ya. Sehingga yang namanya karyawan itu tidak perlu buka yang namanya buku-buku, Ya, ya. instruksi kerja, Betul, SOP betul. dan sebagainya. Ya. Kalau itu sudah jalan. Nah, sudah mulai jalan kan. Sudah, Nah, sudah itu jalan. kan juga Ya. melibatkan anak-anak orang industri kreatif. Ya, Ya kan, ya. orang-orang anak-anak IT juga ada di sana dan sebagainya. Jadi ibaratnya sekarang bisa dilakukan. Oke, sih berarti ini membuka lowongan kesempatan kerja baru nggak? Mau kesempatan baru, istilah gini, kesempatan baru karena apa?
kita tuh cari terobosan-terobosan baru. Betul. Nah, supaya ini anak-anak yang background-nya itu tadi itulah yang kreatif-kreatif tadi itu bisa masuk ke sana itu mereka mesti mempersiapkan apa nih Pak Nurdin? Jadi gini, terkait dengan apa sih yang kita miliki, ya kan, kompetensi yang kita miliki terkait dengan industri kreatif itu, ya kan? Misalnya Anda desainer, misalnya kan, interior designer, bisa kan sekarang interior designer dibuat secara online virtual, itu juga bisa. Ya kan, terus kemudian anak IT apalagi itu akan semakin merajalela ketika kondisi pandemi seperti ini. Kenapa? Mereka bisa bikin aplikasi, terus kemudian bikin sistem dan sebagainya, itu juga bisa digunakan. Kemudian yang pernah kita highlight, game developer, nah itu juga anak-anak industri kreatif. Dan game developer kan bukan hanya bikin game, tapi juga bisa virtual reality. Dan itu juga dibutuhkan oleh industri. Dan itu butuh anak-anak kreatif semuanya. Jadi kondisi pandemi ini, industri kreatif akan tetap jalan. Tapi bukan lagi dalam bentuk yang mungkin secara fisik. Tapi dipindahkan di virtual dan di digital. Gitu. Bahkan ingat nggak Meiti Piris yang pernah kita wawancarai, itu dia jadi MC virtual gitu iya, kan? di suatu wedding. Acara, nah, itu. Jadi ibaratnya industri sekarang itu akan bergeser ke sana. Kalaupun nanti ya kan kondisi pandemi sudah berakhir misalnya, misalnya meeting bisa lagi, ya kan? Pameran bisa lagi dan sebagainya bisa lagi secara normal. Tetapi orang sudah mulai familiar dengan yang namanya virtual dan digital. Menurut saya bukan hanya familiar, tetapi karena itu sudah juga mulai efisien. melakukan dan lebih efisien. Sudah mulai efisien, ternyata mungkin kayak gitu kan, secara kos segala macam kan pasti ditekan kan. Bisa ditekan. Seperti itu dan tetap efektif. Bahkan orang dari luar benua borderless. Borderless betul, mereka bisa datang. Betul. Gitu ya. Kalau selama ini misalnya pameran fisik kan orang misalnya pameran di Surabaya paling yang datang adalah untuk sekitarnya atau kalau bisnismen ya sudah ada di berbagai kota. Tapi kalau di virtual kan mereka tidak perlu flight datang ke Surabaya. Betul. Ya enggak? Iya. Jadi orang dari luar pun juga bisa datang, bahkan itu ada 24 hours. Betul. Mereka bisa login, bisa masuk kapanpun. Kalau pameran fisik kan paling mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Iya. Oke, kapan hari itu saya ingat saya pernah ikut conference virtual. Diselenggarakannya di luar negeri dan pembicaranya sudah jelas seperti kalau kita conference ya dari jam sekian pembicara siapa gitu. Tapi secara live dan kemudian smooth gitu loh. Jadi langsung. Nah, ini kan sebenarnya pembicara-pembicara itu sudah disiapkan di ruang-ruangnya pada jam tertentu sesuai mereka di negara mana. Kemudian peran orang-orang IT yang membuat ini kemudian bisa terselenggara dengan baik. Gitu ya, orang-orang di balik layarnya di balik panggungnya itu. Jadi sekarang pun yang namanya virtual meeting atau misalnya webinar. Kalau sekarang webinar hanya di depan laptop kan pembicaranya. Sekarang nggak bisa pakai green screen. Jadi background nanti itu bisa macam-macam. Dan pembicara itu juga bisa simultan. Jadi sekarang kita lihat yang namanya seminar beneran, tapi secara visual di mata tuh enak. Betul. Dan soundnya juga dikemas, disetting dengan benar. Nah itu juga orang di balik layar tuh misalnya terkait dengan kameramennya, switcherman-nya, kemudian konseptornya, kemudian graphic designernya untuk pengisi dari green screen-nya itu ada semua sampai yang namanya show directornya itu ada juga semua di sana. Nah jadi kan juga bisa, benar nggak? Industri kreatif itu akan jalan terus, teman-teman. Dan akan makin berkembang. Jadi jangan merasa ketika sekarang pandemi terus kemudian kesempatan terbatas, nggak bisa Bapak lihat ini makin gemuk Pak Nurdin pandemi malah ya. Karena makan tidur sama beberapa bulan kemarin gitu kan, memikirkan apa yang bisa dilakukan, ya enggak? Nah ketika nemu ting, oh bisa ya virtual exhibition, ting, oh bisa ya virtual reality. Dan ini kan memunculkan kolaborasi baru kan, betul gitu. Jadi kamera-kamera misalnya dulu tidak dipakai bisa dipakai lagi, itu. Dan networkingnya juga semakin luas. Terutama kalau saya rasakan borderless tadi. Iya. Kita webinar ya aja ya. Kalau dulu saya misalnya
Kalau misalnya di Indonesia top-topnya kita mau seminar internasional Jakarta. itu di Jakarta Atau di gitu Bali. ya. Supaya kalau ke luar negeri pasti ya internasional ya, tapi kan agak mahal. Iya. Kalau di Indonesia kita ke Jakarta atau ke Bali. Itu pun kita sudah pembicara-pembicaranya yang kelas dunia itu sudah itu. Sekarang saya di rumah pembicaranya mau di Amerika gitu ya, itu satu orang. Dimanapun. Orang yang lainnya juga pembicara top yang lain bisa dalam satu event bersamaan. Betul. Seperti itu. Dan akhirnya kita tahu kan pesertanya siapa aja di berbagai negara. betul. Dan lebih enjoy lagi. Misalnya saya ikut webinar itu saya sambil sarungan kan nggak kelihatan. Yang penting pakai hem. Asal jangan lupa ya, terus kebelet pipis ke belakang kelihatan sarungnya ya. Nggak asik banget, ya kan? Jadi industri itu yang akan terus berjalan. Itu sih Bu Novi. Oke, jadi jangan patah semangat gitu. Carilah terobosan-terobosan baru, dan menurut saya ini bukan hanya untuk yang industri kreatif, di semua bidang. Betul, cari terobosan. Cari terobosan apapun yang Anda bisa lakukan. Nggak kebayangkan dulu namanya HR itu manual semua, sekarang didigitalkan semua. Betul, Bener uji kan? kompetensi. Uji kompetensi. Sekarang sudah online. Nah, sudah online semua. Betul. Gitu. Tes kan juga online Iya, semua. online sudah, tesnya sudah pakai online. Kalau nggak pandemik nggak akan seperti itu. Betul, jadi kita pandemi ini berkah Dipaksa ya. Berkah untuk gitu. kreatif. Jadi pandemik tuh ya musibahnya di awal-awal ya itu pasti. Jet lag ya. Jet lag dulu istilahnya. Kok gini ya? Tapi ternyata semakin ke kini ternyata semakin cepat perubahannya. Jadi teman saya bilang, wow, what change so fast? Betul. Dan ya kita harus menikmati prosesnya meskipun terkaget-kaget. Iya. Dan Jadi meskipun kita sudah usia senior lah ya, tapi ya. kita harus mengikuti itu. Iya. Karena saya sempat ketemu dengan seorang dokter spesialis yang lebih senior daripada saya usianya, tapi paham teknologi dan melek teknologi itu bikin saya, oh guys, luar biasa dokter yang satu ini ya. Itu jadi yang sekarang industri anak muda-muda di industri kreatif itu naik, yang kita senior-senior itu bisa menikmatinya asal kita mau belajar teknologi, benar kan? Oke. Jadi tetap semangat, kembangkan kreativitas, cari terobosan baru, dan jangan pernah diam. Otak kanannya dilatih terus. Itu ya episode kita kali ini membahas tentang industri kreatif, bahwa yang namanya kalau kita sudah mencanangkan sebagai orang kreatif nggak akan ada pernah matinya. Oke. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya di NN Talk. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe terutama, lalu kemudian Share. share. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa.